Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen pembimbing yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Sobron Habibi SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah SMP Plus Ma'arif NU Langkap Lancar Kabupaten Pangandaran, sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus tahun 2025 batch 3 dengan nomor induk mahasiswa 25010911006. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025 akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja di kelas 7 dengan tema Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Baik, setelah berdoa mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran. Allahumma amin. Baik anak-anak, setelah kita berdoa, mari kita melanjutkan untuk membaca surah pendek dalam Al-Quran. Surah Al-Fil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Allahumma rahmna bil Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan surah pendek Al-Fil kita selalu diberi keberkahan Al-Quran ya. Allahumma amin. Baik, yang berikutnya Bapak ingin bertanya sama kalian, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Baik, sudah siap ya, alhamdulillah. Yang berikutnya adalah absensi ya, absen.
Baik, Bapak mulai ya di absen. Yang pertama, Arya Muhammad Saputra. Dir ya. Yang berikutnya Adinda Maharani. Baik. Yang berikutnya Alis Nur Kamila. Ya. Yang berikutnya Dede Mawarani. Yang berikutnya Fahmi Ulumuddin. Yang berikutnya Muhammad Raihan. Dah ya. Baik, yang berikutnya Mila Zulfianisa. Ya, bagus. Yang berikutnya Muhammad Rafa Nugraha. Ada? Ya. Terus Nadia Rauhatun. Nah. Yang berikutnya Nizam Zulfikar. Ada ya. Yang berikutnya Nurul Mukminah. Ada? Alhamdulillah. Yang terakhir ada Syahid Asidik. Ada. Baik. Hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin kalian untuk periksa dulu kerapihan kalian. Coba dilihat bajunya sudah rapi apa belum? Yang belum rapi coba dirapihkan dulu. Ya, yang belum masih ada belum rapi, masih kusut-kusut dirapihkan dulu ya. Tempat duduknya sudah benar belum ya? Di tempat duduknya harus dirapihkan dulu ya. Jangan menceng ya. Harus dirapihkan dulu. Baik. Berarti kalian sudah siap semuanya ya untuk belajar ya. Baik. Tepuk Asmaul Husna. Al-Alim. Tauhid. Al-Qabil. At-Taliqi. As-Sami. Muhammad Jamal. Al-Basir. Muhammad Lihat. Yes, Allah Akbar. Nah, semangat. Nyanyikan lagu Indonesia Raya, dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya tua, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.
Bapak ingin bertanya sama kalian, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Baik, sudah siap. Asmaul Husna itu ada yang tahu nggak artinya? Nama-nama Allah yang baik atau indah, ya itu. Kalian sering baca Asmaul Husna? Sering. Ya, alhamdulillah. Jadi tujuan pembelajarannya adalah kita dapat memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Al-Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, materi untuk kali ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang indah. Kenapa kita harus mempelajari Asmaul Husna? Karena dengan mempelajari Asmaul Husna kita akan mengetahui nama-nama Allah ya. Baik. Baik, sebelum Bapak melanjutkan pelajaran, Bapak pengen tanya dulu sama kalian materi yang minggu lalu, yaitu tentang apa? Rukun iman. Rukun iman ada berapa? 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab. 4, iman kepada 5, iman kepada 6, iman kepada ya itu kalian sudah hafal ya, alhamdulillah. Nah, di sini kita membahas tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada yang tahu nggak artinya? Nama-nama Allah yang baik atau indah, ya itu. Kalian sering baca Asmaul Husna? Sering. Ya, alhamdulillah ya. Di sini kita akan membahas yang pertama ada yang namanya Al-Alim. Al-Alim artinya apa? Allah Maha Mengetahui. Ya, betul, Allah Maha Mengetahui. Di sini pembahasannya kan kita itu harus menghubungkan antara sifat Al-Alim dengan akhlak kalian dengan kehidupan sehari-hari. Di sini yang pertama kalian lihat di layar, apa itu tulisannya? Ilmu yang tak terbatas. Baik, jadi hubungan sifat Al-Alim dengan akhlak ya anak-anak. Yang pertama bersikap jujur. Jujur itu tidak berbohong. Kalian harus menerapkan sikap jujur itu ya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah ya. Yang berikutnya menghindari prasangka buruk, atau prasangka buruk itu suuzon ya. Kita itu harus berbaik sangka atau husnudon. Yang berikutnya rajin mencari dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Contoh seperti kita sekarang ya. Kita berada di sekolah itu mencari ilmu. Itu hikmah dari sifat Al-Alimnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena mencari ilmu itu kan kewajiban ya. Ada yang tahu nggak hadisnya mencari ilmu itu wajib? Tholabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi ya. Ada yang tahu artinya? Mencari ilmu itu wajib ke setiap muslim dan muslimat mulai dari dia dilahirkan sampai meninggal atau wafat ya. Seperti itu. Yang berikutnya, masih semangat? Semangat. Bagus ya. Yang berikutnya ada 3 lagi nih, sedikit lagi. Al-Khabir. Di sini sifat Al-Khabir. Al-Khabir itu artinya apa anak-anak? Allah Maha. Ya, Al-Khabir itu Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Jadi Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan ya anak-anak ya. Dan Allah sangat teliti, detail sekali gitu. Sekecil apapun itu Allah tak tahu. Nah, jadi apa yang kita lakukan pasti Allah tahu gitu ya. Yang berikutnya ada mencakup segalanya. Jadi sifat Allah itu tidak terbatas tadi, terus mencakup segalanya. Jadi yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya itu Allah ketahui ya. Tidak terlepas dari pengawasan Allah. Baik, yang berikutnya adalah hubungan sifat Al-Khabir dengan akhlak ya. Baik anak-anak, kita lihat di sini hubungan sifat Al-Khabir dengan akhlak. Yang pertama terbentuknya akhlak yang mulia ya. Akhlak mulia itu sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad ya. Yang mana hadisnya adalah innama buistu liutammima makarimal akhlak.
Nah, sifat yang baik di Rasul itu ada 4. Yang pertama, sifat sidik. Sidik itu artinya apa? Benar atau tidak pernah berkata bohong. Itu sifat Rasul yang harus kita teladani. Yang kedua, ada yang tahu? Amanah. Artinya apa amanah? Dapat dipercaya, betul. Jadi kalau misalkan kita dikasih kepercayaan, dititipi barang, dititipi perkataan untuk disampaikan, itu harus disampaikan, tidak boleh tidak disampaikan. Yang berikutnya laki-laki, sifat Rasul yang ketiga apa setelah ketiga tablik. Jadi menyampaikan kebaikan gitu. Yang terakhir Patona itu cerdas. Rasul cerdas nggak? Cerdas. Kalian cerdas juga ya, mudah-mudahan. Kalau kita pengen cerdas, harus banyak belajar dan menghafal. Nah itu. Baik, yang berikutnya anak-anak adalah sifat as-sami. Artinya Allah maha mendengar. Menunjukkan bahwa Allah itu memiliki pendengaran yang sempurna. Dapat mendengar segala sesuatu, baik yang terucap maupun yang tersembunyi. Nah, jadi yang berikutnya, hubungan sifat asami dengan akhlak yang berikutnya adalah menjaga lisan ya, tidak berkata kotor. Karena ada hadis mengatakan salamatul insan fi hifdi lisan. Keselamatan manusia itu tergantung pada lisannya. Kalau lisan kita baik, insya Allah orang pun akan menganggap kita baik. Nah, dengarkanlah hal-hal yang baik gitu. Jadi kita itu harus mendengarkan misalnya murotal, yang mengaji Quran, sholawat, itu harus didengarkan. Baik. Yang berikutnya, tekun dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mendengar dan mengabulkan doa. Kalian suka berdoa? Berdoa setelah sholat. Berdoa setelah sholat, meskipun tidak setelah sholat, tetap harus berdoa. Ud'uni astajib lakum. Itu. Jadi kata Allah, kita itu harus berdoa kepada Allah. Allah akan mengabulkan doa kita ya. Insya Allah akan mengabulkan. Makanya jangan berhenti untuk berdoa. Nah, yang terakhir adalah sifat al-basir. Al-basir itu artinya maha melihat. Jadi Allah itu melihat semua makhluknya termasuk kita ya. Kita sekarang yang ada di kelas ini dilihat sama Allah sedang belajar gitu ya. Allah itu maha melihat. Nah, di sini langsung hubungan sifat al-basir dengan akhlak. Coba dilihat ke layar ya. Di sini nah, manusia akan berhati-hati dalam bertindak dan lebih ikhlas dalam beribadah. Jadi kalau kita merasa diawasi oleh Allah, pasti akan berhati-hati dalam bertindak. Aduh, aku akan melakukan ini nih, takut diawasi oleh Allah, enggak jadi. Nah, misalnya mau berbuat buruk, tapi kalau kita merasa diawasi oleh Allah, tidak jadi berbuat buruknya ya. Nah, seperti itu. Dan akan lebih ikhlas dalam beribadah. Ibadah itu jangan karena disuruh-suruh, jangan karena digubrak-gubrak, tapi harus dalam kesadaran hati. Karena yang namanya ibadah itu, Allah tidak membutuhkan ibadah kalian, tapi kalian yang membutuhkan ibadah itu. Dengan beribadah itu, kita akan mendapat pahala, yaitu berupa surga. Pengen semua masuk surga? Allahumma amin. Ya, makanya kita harus ikhlas dalam beribadah. Berikutnya, jadi kita harus menyadari bahwa setiap perbuatan dan perkataan akan selalu dilihat dan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik. Jadi yang tersembunyi sekalipun ya. Nah, sekian. Baik, yang berikutnya anak-anak silahkan dibuka halaman 31, ada pantun ya. Silahkan dibaca oleh satu orang. Menuntut ilmu di sekolah. Muka merah pakai bedak. Berdoalah kepada Allah karena Allah maha berkehendak. Ya. Tepuk tangan. Baik anak-anak, setelah teman kalian tadi membacakan pantun, silahkan kalian tuliskan pesan dari pantun tersebut, silahkan.
Anak-anak, mari kita bertafakur ya. Silahkan dibuka halaman 31. Di situ ada tema yang berjudul Aku Dekat, Engkau Dekat. Silahkan dibuka. Silahkan dibaca anak-anak. Nah, jika sudah, berikutnya adalah kalian membuat satu pertanyaan. Pertanyaan itu silahkan ditukar dengan teman sebangku kalian. Silahkan. Nah, baik anak-anak, setelah tadi selesai presentasi pembelajarannya sudah selesai, Bapak sekarang akan membagi kalian jadi 4 kelompok. Karena kan semuanya ada 12 orang ya, 12 anak. Baik, kelompok 1 ada Mila, Nadia sama Kamila ya. Nah, itu kelompok 1. Nih, Bapak bagi ya langsung. Untuk kelompok 2 Dinda sama Nurul sama Mawar. Oke, ini nanti silahkan dilihat. Yang berikutnya ada Fahmi, Rapa sama Syahid. Ketuanya nanti ditentukan ya. Yang terakhir ada Rehan, terus Nijam sama Arya. Ya, silahkan. Nah, silahkan bekerja sama ya. Bisa ya anak-anak ya. So, silahkan bekerja. So, sudah semua? Sudah ini? Sudah? Sudah. Ya, itu dicontreng. Ini misalnya Asami berarti artinya apa, Maha apa. Nanti dicontrengnya di mana gitu. Nah, berarti kalau ini kan Asami kan di atas. Berarti kasih angka saja di sini misalnya angkanya di mana gitu. Ini kan urutannya 1 2 3. Nah, sok. Kalian kasih angka atau contreng boleh ya. Silahkan. Oh. Sudah bisa ya, Mawar? Beda. Ini kan 4 sifat itu sama artinya. Iya, kamu kerjakan menurut kalian mana artinya gitu. Kan tadi sudah dijelaskan ya. Kalau misalkan sudah semua bilang ya. Kalau misalkan sudah semua bilang, nanti Bapak ambil kembali, Bapak bahas kembali ya. Itu LKPD-nya. Kelompok 1 sudah? Sudah. Coba sini. Kumpulkan dulu ya. Oh, ditulis di sininya kelompok 1 gitu. Sok biar nggak ketuker nanti ya. Tulis nama kelompok saja, nggak usah sama nama-namanya, langsung kelompok 1. Sudah ya, sudah dikumpulkan sini. Nah, sudah. Baik anak-anak, setelah berdiskusi, mari kita lakukan presentasi per kelompok. Silakan kelompok 1. Mulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Seda Sidik. Saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok, yaitu tentang Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui, yaitu 1. Allah memiliki ilmu yang tidak terbatas. 2. Al-Alim di Allah mencakup segalanya, tidak terhalang oleh ruang, waktu, dan jarak. Sekian hasil diskusi saya dari kelompok 1. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya yang kelompok 2 yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Julfianisa. Al-Khabir artinya Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Hubungan sifat Al-Khabir dengan akhlak adalah terbentuknya akhlak mulia, jujur, ketelitian, dan sabar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah selesai materinya. Jadi kesimpulannya adalah anak-anak, pentingnya kita semua mengenal yang namanya sifat Allah yang indah atau
Asmaul Husna dengan cara mendekatkan diri kepadanya. Serta sebagaimana meneladani 4 sifat yang telah kita pelajari, yaitu sifat Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Apalagi Al-Khabir, Maha teliti, As-Sami, Maha mendengar, dan Al-Basir, Maha melihat. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang meneladani sifat Asmaul Husna. Baik, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam